Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dan teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai kisah teladan Luqman. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini memiliki tujuan pembelajaran. Di antaranya, peserta didik diharapkan dapat mempercayai kebenaran kisah Luqman, dan juga peserta didik diharapkan memiliki sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman. Juga peserta didik diharapkan dapat mengetahui serta menjelaskan kisah keteladanan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siapakah Luqman. Mari kita bahas sama-sama ya. Nah, Luqman ini adalah manusia biasa seperti halnya kita semua. Dia itu bukan seorang nabi dan juga bukan seorang rasul. Namun, Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran. Luqman berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya itu adalah sebagai seorang tukang kayu. Keluarganya, Luqman ini adalah anak dari Baura bin Namur bin Tareh. Kemudian Tareh bin Namur adalah merupakan nama dari Azar. Nah, kita semua sudah tahu Azar ini adalah ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan Luqman ini hidup selama 1000 tahun. Ia juga menjadi guru dari Nabi Daud alaihissalam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Nama Luqman ini 2 kali disebut di dalam Al-Quran, dan juga bahkan dijadikan sebagai salah satu nama suratnya, yaitu Quran Surat Luqman, surat ke-31 di dalam Al-Quran. Lalu mengapa ya Luqman itu diabadikan di dalam Al-Quran? Padahal kan dia bukan nabi. Mari kita bahas sama-sama. Dikisahkan awalnya Luqman itu hanyalah seorang hamba sahaya atau budak di kota Sudan. Namun karena budi baiknya, majikannya itu lantas memerdekakannya. Nah, setelah itu ia pun menikah dan juga memiliki banyak anak. Akan tetapi ada musibah yang menimpanya, yaitu semua anaknya meninggal dunia. Namun musibah yang menimpanya ia terima dengan ikhlas, karena Luqman meyakini bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesolehan dan budi baiknya, maka Luqman menjadi manusia pilihan Allah. Nah, beliau mendapatkan hikmah. Luqman diberi gelar Al-Hakim, sehingga dikenal dengan nama Luqman Al-Hakim, yang bermakna bijaksana. Jadi sekali lagi, Luqman itu diberi gelar Al-Hakim. Arti Al-Hakim adalah bijaksana. Nama Luqman sering dikenal dengan Luqman Al-Hakim atau Luqman Al-Hakim. Luqman juga kemudian diangkat menjadi Qadhi atau hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara dan menangani perselisihan orang di masa itu. Karena luas pengetahuannya, ia juga memiliki sejumlah murid. Tadi sudah disebutkan, salah satu muridnya adalah Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini adalah salah satu ayat dari Quran Surat Luqman, yaitu ayat ke-12, di mana nama Luqman itu disebut di dalam ayat tersebut. Surat Luqman tadi sudah dijelaskan, surat ke-31 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 34 ayat
dan juga termasuk dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Penamaan nama Luqman di dalam surat ini karena pada Quran surat Luqman menyebutkan ataupun menceritakan kisah hikmah dan wasiat Luqman kepada anak-anaknya yang dimana tidak disebutkan dalam surat-surat yang lain. Karena itu Luqman dikenal sebagai orang yang bijaksana. Nah, demikian teman-teman dan anak-anakku, pembelajaran kali ini kita dapat melanjutkannya di